Jika kamu pernah merasa dihina, direndahkan, atau dibenci tanpa sebab, dengarkan ini sampai akhir, karena kamu tidak sendirian. Di dunia yang semakin keras, tak semua senyum tulus, tak semua perhatian murni. Tapi satu hal yang pasti, kamu tetap bisa berdiri dengan utuh, meski mereka menjatuhkanmu dengan kata. Hari ini, mari kita belajar bukan hanya untuk menghadapi kebencian, tapi untuk melampauinya. Dengan ketenangan, dengan kesadaran, dan dengan cinta yang tak lagi tergantung pada penerimaan siapapun. Jangan matikan videomu sekarang, karena di setiap bab setelah ini, kamu akan menemukan bagian dari dirimu yang selama ini mungkin terluka, tapi belum sempat disembuhkan. Dan barangkali ini adalah waktumu untuk pulih. Penerimaan sebagai langkah awal. Dalam perjalanan hidup, ada satu kunci penting yang sering terlupakan oleh banyak orang, yaitu penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah kesadaran yang dalam bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kendalikan, termasuk bagaimana orang lain memandang atau memperlakukan kita. Ada kalanya kita harus berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu bukan kesalahan kita. Menyadari dan menerima hal ini adalah langkah pertama yang membawa kedamaian, karena ketika kita berhenti berusaha untuk menyenangkan semua orang, kita mulai membebaskan diri dari beban yang tak perlu. Penerimaan ini seolah menjadi fondasi yang kokoh, di mana kita bisa berdiri tegak tanpa terombang-ambing oleh opini dan penilaian yang datang dari luar. Penerimaan mengajarkan kita untuk menghormati proses alami dari hubungan antar manusia yang kompleks dan beragam. Tidak semua hati bisa bersatu, tidak semua pikiran bisa sejalan, dan itu hal yang wajar. Ketika kita mencoba menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang, kita membuka ruang bagi diri kita sendiri untuk fokus pada hal-hal yang lebih bermakna, seperti pengembangan diri, cinta pada diri, dan kebahagiaan yang sejati. Dalam diam, penerimaan ini adalah bentuk kekuatan yang luar biasa, karena hanya orang yang benar-benar kuat yang mampu mengakui bahwa mereka tidak perlu disukai oleh semua orang untuk tetap merasa utuh dan bernilai. Dengan menerima bahwa kebencian atau ketidaksukaan orang lain adalah bagian dari warna kehidupan, kita mulai mengubah perspektif dari korban menjadi pribadi yang penuh kendali atas dirinya sendiri. Seringkali kita jatuh dalam perangkap mencoba menjelaskan atau membela diri kepada mereka yang tidak ingin mendengar. Kita berharap dengan kata-kata dan alasan, hati mereka akan luluh dan pandangan mereka berubah. Namun realitanya ada kalanya orang sudah memutuskan untuk membenci dan menolak tanpa alasan yang jelas. Dan upaya kita hanya menjadi pemborosan energi yang sia-sia. Penerimaan mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengemis kasih sayang atau pengakuan dari orang yang menutup hati dan pikirannya. Kita berhak menjaga martabat dan ketenangan batin dengan melepaskan kebutuhan untuk diakui oleh semua pihak. Ketika kita mampu mengarahkan energi untuk memperkuat diri sendiri, kita menjalani hidup dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh opini negatif orang lain. Menerima bukan hanya soal bagaimana kita melihat orang lain, tetapi juga bagaimana kita memandang diri sendiri di tengah-tengah dinamika itu. Saat hati sudah lapang menerima, maka ketenangan dan kedamaian akan meresap dalam setiap napas. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada diri sendiri. Menerima segala kekurangan, kelebihan, dan perjalanan hidup yang sudah dilalui tanpa penyesalan. Penerimaan menuntun kita pada kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang utuh, lengkap, dan berharga, tanpa perlu pembuktian dari orang lain. Ketika kita berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita membuka ruang bagi transformasi dan pertumbuhan yang sejati, karena energi yang sebelumnya terbuang untuk melawan menjadi bahan bakar untuk perubahan positif. Akhirnya, penerimaan menjadi jalan pembebasan. Jalan di mana kita melepaskan keinginan untuk mengontrol bagaimana orang lain harus memperlakukan kita. Kita belajar untuk hidup dengan kebebasan batin, merangkul ketidaksempurnaan dan perbedaan dengan bijak. Dan dari sinilah kita bisa mulai membangun kekuatan baru, kekuatan untuk berdiri tegar meskipun di tengah badai kebencian, kekuatan untuk tetap bersinar walau dikelilingi kegelapan, serta kekuatan untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
Dengan penerimaan kita menapaki langkah pertama menuju kebebasan sejati, sebuah kebebasan yang lahir dari kedamaian hati dan keyakinan pada diri sendiri yang tak tergoyahkan oleh apapun di luar sana. Memisahkan nilai diri dari penilaian orang lain. Ada satu jebakan yang halus tapi sangat kuat dalam hidup ini. Kita tanpa sadar mulai mengaitkan harga diri kita dengan bagaimana orang lain menilai kita. Ketika mereka menyukai kita, kita merasa berharga. Saat mereka membenci, kita merasa gagal. Tapi kebenaran yang sejati adalah nilai dirimu tidak pernah dan tidak akan pernah tergantung pada pendapat orang lain. Kamu tidak lahir untuk dikagumi, tapi untuk tumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu akan ada yang memahami, ada yang mencela. Namun tidak satupun dari mereka yang benar-benar tahu isi hatimu, ketulusanmu, atau perjuanganmu. Manusia sering menilai dari permukaan, dari cerita yang tak lengkap, dari bias dan luka dalam dirinya sendiri. Mereka bisa membenci hanya karena kamu bersinar saat mereka merasa gelap. Mereka bisa mencela bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berjalan di arah yang mereka takut untuk tempuh. Maka jika kamu terlalu percaya pada kata mereka, kamu sedang menyerahkan hidupmu kepada tangan yang tidak memahami nilaimu. Ini seperti membiarkan seseorang yang buta warna menilai keindahan lukisanmu. Penilaiannya bukan refleksi kualitas karyamu, tapi keterbatasan pandangannya. Memisahkan antara penilaian mereka dan nilai dirimu adalah proses yang tidak mudah. Tapi itu penting. Bayangkan jika setiap kritik, sindiran, atau kebencian dari luar menjadi fondasi keyakinanmu tentang dirimu sendiri. Apa yang tersisa dari keutuhanmu? Hanya serpihan pandangan orang lain. Maka kamu perlu membangun ruang batin yang hanya kamu yang punya kuncinya. Di ruang itu, kamu adalah hakim dan saksi untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu nilai sebagai kemajuan, kebaikan, dan ketulusan, itulah yang menjadi ukuran. Kamu harus belajar untuk menjadi tempat kembali bagi dirimu sendiri. Saat dunia mengabaikan, kamu tetap menyapa dirimu dengan lembut. Saat orang lain menolak, kamu tetap menerima dan menghargai usahamu. Ini bukan bentuk keegoisan, tapi perlindungan terhadap harga diri yang rapuh jika hanya ditumpukan pada luar. Karena manusia paling kuat bukan yang disanjung semua orang, tapi yang tahu siapa dirinya, bahkan saat tak seorang pun percaya padanya. Jangan takut ketika orang lain tidak melihat nilaimu. Tak semua berlian tampak berkilau dalam kegelapan, tapi ia tetap berharga, bahkan sebelum ditemukan. Nilaimu ada dalam kejujuranmu, ketulusanmu, pilihanmu untuk tetap baik meski dibenci. Dan itu tidak bisa dikurangi oleh komentar sinis atau dibatalkan oleh sikap dingin orang lain. Ketika kamu mampu memisahkan dua hal ini, penilaian mereka dan nilai dirimu, maka kamu akan berjalan dengan kepala tegak, bukan karena disukai, tapi karena kamu tahu kamu sudah cukup. Menjaga ketenangan bukan membalas. Saat seseorang membencimu, naluri pertama yang muncul seringkali adalah membalas. Entah dengan kata, sikap, atau bahkan sekadar dalam hati. Namun di balik keinginan membalas itu, tersembunyi sebuah jebakan. Kamu sedang menyerahkan kendali dirimu pada mereka. Membalas bukanlah kekuatan. Justru di sanalah kelemahan tersembunyi. Karena yang benar-benar kuat bukan yang bisa membalas dengan keras, tapi yang mampu menahan diri dengan tenang. Menjaga ketenangan bukan tanda kamu kalah. Itu adalah bukti bahwa kamu telah menang atas dirimu sendiri. Ketenangan adalah senjata orang yang berjiwa besar. Ketika kamu tidak tergoda untuk menurunkan dirimu ke level kebencian mereka, kamu sedang menjaga martabatmu tetap utuh. Bukan karena kamu tidak mampu membalas, tapi karena kamu memilih untuk tidak menodai kedamaianmu dengan energi yang sia-sia. Kebencian hanya akan menguras jiwamu, sementara ketenangan menyembuhkan. Dalam diam, kamu sedang berkata, "Aku tidak akan ikut dalam permainan yang menurunkan nilainya sendiri." Dan percayalah, itu adalah bentuk kebijaksanaan yang lebih nyaring daripada ribuan kata. Membalas kebencian dengan kebencian hanya akan menciptakan lingkaran tak berujung. Tapi ketika kamu memilih ketenangan, kamu sedang memutus rantai itu. Kamu memberi contoh bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang tidak dikendalikan oleh emosi sesaat
atau keinginan untuk menang. Ketenangan tidak hanya menyelamatkanmu dari konflik, tapi juga menguatkanmu dalam jangka panjang. Orang yang tenang bisa berpikir jernih, dan dalam kejernihan itulah kamu bisa mengambil keputusan terbaik untuk dirimu sendiri tanpa dipengaruhi dendam atau luka. Tentu tidak mudah untuk diam ketika difitnah, tidak ringan untuk tetap lembut saat dihina, tapi justru disitulah letak nilai dirimu diuji. Apakah kamu akan larut dalam provokasi atau tetap berdiri sebagai pribadi yang utuh dan sadar? Ketahuilah, orang yang menyakitimu tidak perlu hukuman darimu. Mereka membawa hukuman itu sendiri dalam hatinya. Batin yang gelisah, hidup yang dipenuhi amarah, dan hati yang tak pernah merasa cukup. Maka jangan biarkan dirimu menjadi seperti mereka. Ketenanganmu adalah pembeda. Ia membedakan kamu dari mereka yang hanya tahu cara membenci, tapi lupa bagaimana menjadi manusia. Jadi ketika seseorang menyakitimu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang lebih penting? Kemenangan sesaat dengan membalas atau ketenangan panjang dengan mengabaikan? Pilihlah untuk menjaga hatimu tetap bersih. Karena di dunia yang penuh kebisingan dan kemarahan, menjadi tenang adalah tindakan revolusioner. Dan mereka yang bisa menjaga ketenangannya adalah mereka yang pantas disebut kuat. Bukan dengan suara yang keras, tapi dengan jiwa yang tetap teduh walau diterpa badai. Fokus pada pertumbuhan diri, bukan pembuktian. Seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang meremehkan atau membenci kita. Kita ingin mereka melihat siapa kita sebenarnya, menyadari bahwa mereka salah menilai. Tapi dalam usaha itu, tanpa sadar kita memberi mereka tempat terlalu besar dalam perjalanan hidup kita. Kita mengarahkan langkah bukan berdasarkan tujuan, tapi reaksi terhadap luka. Dan hidup seperti itu melelahkan. Karena pada akhirnya, siapapun yang kamu coba buktikan sesuatu kepadanya, mungkin tetap tidak peduli. Maka, alihkan energimu. Bukan untuk pembuktian, tapi untuk pertumbuhan. Pertumbuhan diri adalah perjalanan yang tidak perlu disorot oleh mata siapapun. Ia terjadi dalam keheningan. Dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dalam perjuangan yang tak terlihat. Dan yang paling indah, pertumbuhan sejati tidak perlu pengakuan. Ia akan memancar dalam sikapmu, dalam cara kamu memandang dunia, dalam kedamaian yang terpancar dari dirimu. Fokus pada pertumbuhan menjadikan kamu pribadi yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun cemoohan. Karena kamu tidak hidup dari validasi orang lain, tapi dari kesadaran bahwa kamu terus melangkah, lebih baik dari dirimu yang kemarin. Mereka yang membencimu mungkin berharap kamu terjatuh. Tapi bayangkan betapa kuatnya kamu saat memilih untuk tetap berjalan. Bukan untuk membungkam mereka, tapi untuk menyelamatkan dirimu dari stagnasi. Karena ketika kamu terus berkembang, dunia dalam dirimu menjadi luas. Kamu mulai sadar bahwa penilaian orang lain hanyalah suara kecil di tengah simfoni besar perjalananmu. Dan mereka yang dulu membencimu, lama-kelamaan akan menjadi latar belakang yang semakin tidak relevan. Yang penting bukan pandangan mereka, tapi kemana kamu melangkah dan siapa kamu sedang menjadi. Jangan biarkan kebencian mengubah arah langkahmu. Jangan biarkan niatmu tercemar oleh hasrat untuk diakui. Lakukan karena itu baik, karena itu benar, karena itu penting bagimu. Bila kamu membaca buku, bekerja keras, menjaga kesehatan mentalmu, mendekat pada spiritualitasmu, lakukan itu karena kamu layak mendapatkan versi terbaik dari hidup ini, bukan sebagai tanggapan terhadap orang lain. Ketika kamu menyadari bahwa hidupmu bukan panggung pembuktian, kamu akan merasa ringan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan. Karena kamu tahu, kamu sedang bertumbuh dan itu sudah cukup. Akhirnya, pertumbuhan bukan tentang membuat orang lain menyesal telah meremehkanmu, tapi tentang membuat dirimu bersyukur karena kamu tidak berhenti di tempat yang sempit itu. Kamu melampaui mereka, bukan karena lebih tinggi, tapi karena kamu memilih berjalan ketika mereka memilih menilai. Dan di sanalah letak kemuliaanmu, pada keberanian untuk terus bertumbuh meski tak ada yang melihat, pada keteguhan untuk terus memperbaiki diri bahkan saat dunia memperkecilmu. Maka fokuslah pada pertumbuhan, karena itulah bentuk balasan terbaik. Kamu menjadi lebih baik bukan karena mereka,
tapi meskipun mereka. Memaafkan tanpa mengizinkan mereka menyakiti lagi. Memaafkan bukanlah tentang membenarkan apa yang mereka lakukan, bukan juga tentang melupakan luka yang sempat menggores hati kita. Memaafkan adalah keputusan sadar untuk tidak lagi membawa beban kebencian itu kemanapun kita melangkah. Ini bukan hadiah untuk mereka yang menyakitimu, tapi pembebasan untuk dirimu sendiri. Namun penting disadari, memaafkan tidak berarti kamu harus membuka pintu untuk disakiti kembali. Memaafkan adalah melepaskan, tapi tidak melupakan pelajaran yang ditinggalkan. Banyak orang salah paham dengan konsep memaafkan. Mereka berpikir bahwa ketika kita memaafkan, maka kita harus kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal kenyataannya luka mengubah kita, dan itu wajar. Tidak semua hubungan harus dipulihkan. Tidak semua orang harus tetap berada dalam hidup kita. Ada kalanya, memaafkan justru berarti menjaga jarak. Karena kita tahu, orang yang sama dengan pola yang sama hanya akan mengulang cerita yang serupa. Dan menjaga diri bukanlah kebencian, itu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Kamu berhak menutup pintu itu. Kamu berhak berkata dalam hati, "Aku memaafkanmu, tapi aku memilih tidak lagi berjalan bersamamu." Kamu tidak jahat karena melakukan itu. Justru disitulah kedewasaanmu diuji. Ketika kamu tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak menyerahkan hatimu pada orang yang telah membuktikan bahwa mereka tidak tahu cara menjaganya. Memaafkan memberi kelegaan luar biasa, tapi membiarkan mereka menyakiti lagi hanya akan menunda proses penyembuhan. Maka temukan keseimbangan, lepaskan luka, tapi jaga batas. Ada kedamaian yang luar biasa ketika kamu bisa mengingat seseorang yang pernah menyakitimu tanpa lagi merasa perih. Saat kamu sudah tidak ingin membalas, tidak ingin menjelaskan apapun, tidak ingin mengubah mereka, itu tandanya kamu sudah selesai. Kamu telah memaafkan, tapi bukan karena mereka layak dimaafkan, melainkan karena hatimu layak untuk damai. Dan itulah inti dari perjalanan ini. Kamu belajar untuk tidak membiarkan siapapun memiliki kuasa atas ketenangan batinmu. Jadi ingatlah, memaafkan bukan tanda kelemahan. Itu adalah puncak kekuatan batin. Tapi bijaksanalah. Jangan berikan kembali tempat yang sudah terbukti menjadi sumber luka. Kamu berhak menjaga hatimu seperti taman yang indah, terbuka bagi cahaya, tapi terlindungi dari badai. Mereka yang pernah menyakitimu bisa menjadi bagian dari masa lalu, tanpa harus terus masuk ke dalam masa depanmu. Memaafkan adalah menutup bab itu dengan tenang dan melanjutkan hidup tanpa membawa racunnya. Menguatkan identitas diri dalam diam. Di tengah dunia yang riuh, di mana semua orang ingin terlihat, didengar, dan dipuji, ada satu kekuatan yang kian langka, yakni kekuatan untuk membangun diri dalam diam. Saat kamu menjadi sasaran kebencian, seringkali kamu merasa ingin membuktikan jati dirimu secara terbuka, seolah ingin berkata kepada dunia, "Lihat, aku tidak seperti yang kalian pikirkan." Tapi justru dalam keheningan, identitas sejati dibentuk. Bukan di atas panggung, tapi di balik layar. Bukan di tengah sorotan, tapi dalam ruang sunyi yang hanya kamu dan jiwamu tahu. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah ruang aman, di mana kamu merajut ulang keberadaanmu tanpa gangguan. Ketika kamu berhenti menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang tidak pernah berniat mendengarkan, kamu sedang memutus ketergantungan pada pengakuan luar. Dalam diam, kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Kamu mulai menyelami nilai-nilai yang paling dalam, keyakinan yang paling jujur, dan keunikan yang tak perlu dibuktikan pada siapapun. Dan dari situlah, identitasmu tumbuh kokoh. Bukan karena diakui, tetapi karena dihidupi. Ada keteguhan yang hanya lahir saat kamu memilih diam di tengah fitnah. Saat kamu memilih untuk tidak bereaksi, tidak meledak, dan tidak membalas. Justru dalam sikap itulah dirimu terbangun. Kamu belajar untuk tidak menjadi reaktif, tetapi reflektif. Kamu tidak membiarkan dunia luar membentuk siapa kamu, tapi justru kamu membentuk reaksimu terhadap dunia itu. Identitas sejati tidak terbentuk dari seberapa banyak kamu disukai, tapi dari bagaimana kamu tetap utuh saat tidak ada yang berpihak kepadamu. Menguatkan identitas diri bukan soal memperkeras suara,
tapi memperdalam akar. Kamu tak perlu berteriak untuk mengukuhkan siapa dirimu. Orang yang benar-benar tahu siapa dirinya tidak tergesa menjelaskan. Mereka tenang sebab mereka berdiri di atas pondasi yang telah mereka gali dalam. Dan mereka yang tenang jauh lebih menakutkan bagi mereka yang gemar menjatuhkan. Karena mereka tahu, tidak ada yang bisa dicabut dari seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa diguncang dari seseorang yang tahu di mana dia berpijak. Jadi saat kamu merasa dikecilkan, difitnah, atau dibenci, kembalilah ke dalam. Kembali ke ruang sunyi yang aman, di mana identitasmu tidak ditentukan oleh siapapun. Di sanalah kamu rawat keunikanmu. Di sanalah kamu perkuat nilai-nilaimu. Dan dari sanalah kamu akan keluar sebagai pribadi yang tidak hanya kuat, tapi jernih. Karena kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu, kamu sibuk menjadi dirimu. Dan itulah bentuk kemenangan paling utuh yang tak bisa disentuh oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang paling keras membencimu. Menyadari bahwa mereka pun sedang menderita. Kita seringkali terjebak dalam perasaan bahwa orang yang membenci kita adalah musuh yang harus dijauhi sepenuhnya, atau bahkan dibenci kembali. Tapi bila kamu membuka sedikit ruang untuk merenung lebih dalam, kamu akan sadar bahwa seringkali kebencian itu lahir bukan dari kekuatan, melainkan dari luka. Tidak semua orang yang menyakitimu sedang bahagia. Bahkan, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang paling kesepian, paling tidak damai, dan paling haus akan penerimaan. Dan dalam keterbatasan mereka melampiaskannya dalam bentuk penolakan terhadap orang lain, termasuk kamu. Saat seseorang membencimu tanpa alasan yang jelas, itu bukan tentangmu. Itu tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Mereka mungkin sedang tidak berdamai dengan hidupnya sendiri, merasa terancam oleh cahaya yang kamu bawa, atau terganggu oleh kenyataan bahwa kamu berjalan dengan arah dan cara yang berbeda. Mungkin kamu mengingatkan mereka pada sesuatu yang mereka rindukan, tapi tak bisa mereka capai. Atau mungkin kamu menjadi cermin atas luka lama yang belum mereka sembuhkan. Kebencian seringkali bukan pernyataan tentang objeknya, tapi tentang kondisi batin subjeknya. Dengan memahami ini, kamu tidak sedang mencari-cari alasan untuk membenarkan perlakuan buruk mereka. Kamu sedang memindahkan posisi hatimu dari kebencian menuju pemahaman, dari kemarahan menuju belas kasih, karena pada akhirnya memikul dendam hanya akan memperpanjang luka di hatimu sendiri. Tapi menyadari bahwa mereka pun sedang menderita, membuatmu mampu menjaga jarak yang sehat. Bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa kamu tidak bisa menyembuhkan orang yang belum ingin sembuh. Kamu hanya bisa memilih untuk tidak ikut tenggelam. Orang yang menyakiti orang lain sebenarnya sedang berteriak dalam diam. Aku sedang tidak baik-baik saja. Mereka hanya tidak tahu cara menyalurkan rasa sakit itu dengan sehat. Maka bukan kamu yang harus menanggung akibatnya. Kamu cukup belajar melihat mereka dengan mata yang lebih luas dan hati yang lebih dalam. Ini bukan tentang membiarkan mereka terus menyakitimu, tetapi tentang tidak lagi membiarkan mereka menguasai kedamaian batinmu. Karena saat kamu bisa melihat mereka sebagai manusia yang juga sedang terluka, kamu bisa berhenti mengambil kebencian mereka secara pribadi. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, titik di mana kamu bisa memaafkan tanpa melemah, bisa menjaga jarak tanpa membenci, bisa memahami tanpa menyerah, di sanalah kamu tumbuh menjadi seseorang yang utuh. Tidak lagi mudah goyah oleh pandangan orang, tidak lagi mudah terbakar oleh emosi. Kamu berdiri dengan hati yang jernih karena kamu tahu di balik setiap kebencian ada jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Tapi kamu sudah lebih dulu memilih pulang ke dalam dirimu sendiri yang penuh kasih, tenang, dan tak tergoyahkan. Tidak menyerahkan energi emosional kepada mereka. Salah satu hal paling berharga dalam hidup ini yang sering kita berikan secara cuma-cuma adalah energi emosional. Kita menyimpannya dalam bentuk perhatian, reaksi, kekhawatiran, bahkan kemarahan. Dan saat kita memberikan terlalu banyak energi emosional kepada orang yang membenci kita,
Tanpa sadar kita sedang membiarkan mereka tinggal dalam kepala dan hati kita lebih lama dari yang seharusnya. Padahal mereka tidak membayar sewa apapun untuk itu. Justru kamulah yang membayar dengan kelelahan batin dan pikiran yang tidak tenang. Mereka yang membencimu mungkin tidak akan berubah, tapi kamu bisa memilih. Apakah kamu akan terus membiarkan mereka mengontrol suasana hatimu? Atau kamu akan mulai mengambil alih kembali ruang batinmu? Setiap kali kamu marah, mengeluh, atau merasa terganggu karena ulah mereka, kamu sedang menyuplai mereka dengan kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan untuk mengatur suasana jiwamu. Dan itu tidak seharusnya kamu serahkan. Karena begitu kamu sadar bahwa kamu punya kendali atas apa yang kamu rasakan, kamu akan menjadi bebas dari bayang-bayang mereka. Energi emosional kita terbatas, dan kamu punya pilihan untuk menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Membangun dirimu, merawat relasi yang sehat, mencintai orang yang mencintaimu, dan mengerjakan hal-hal bermakna. Setiap energi yang terbuang untuk membalas dendam, mengasihani diri sendiri, atau menyesali sikap orang lain, hanya akan menjauhkanmu dari kehidupan yang bisa kamu nikmati hari ini. Maka letakkan beban itu. Jangan serahkan lebih banyak ruang dalam pikiranmu kepada mereka yang hanya datang untuk menjatuhkan. Menjaga energi emosional bukan berarti menjadi cuek atau dingin. Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk tertinggi dari perhatian pada diri sendiri. Kamu tahu batasmu dan kamu tahu mana yang pantas kamu bawa dalam perjalanan hidupmu. Orang yang kuat bukan yang paling banyak bicara atau paling keras melawan, tapi mereka yang tahu kapan harus diam, kapan harus menjauh, dan kapan harus fokus kembali pada hal yang benar-benar membangun. Karena kamu tidak dilahirkan untuk menjawab semua hinaan. Kamu dilahirkan untuk menjalani misi hidupmu yang unik, dan tak semua orang akan memahaminya. Jadi setiap kali kamu merasa terpancing oleh kebencian orang lain, berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini pantas menerima energi berhargaku? Apakah ini akan menumbuhkanku? Jika tidak, lepaskan, biarkan berlalu. Tidak perlu semua hal ditanggapi. Tidak semua orang layak diberikan tempat dalam ruang batinmu. Karena tempat itu suci dan hanya kamu yang bertanggung jawab menjaganya. Dan saat kamu mampu menjaga energi emosionalmu dari hal-hal yang tidak berguna, kamu sedang menciptakan ruang yang luas bagi kedamaian, bagi cinta, dan bagi kehidupan yang utuh. Membangun lingkungan yang mendukung dan menguatkan. Di dunia yang penuh kebisingan, tempat kita dituntut untuk kuat menghadapi komentar, penolakan, dan kebencian. Seringkali kita lupa bahwa manusia bukan diciptakan untuk bertahan sendirian. Kita tumbuh bukan hanya dari keteguhan hati, tapi juga dari kehangatan yang kita rasakan dalam lingkaran kecil yang mendukung kita. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang terus merendahkan dan tidak memahami keberadaanmu, kamu bisa kehilangan cahaya dari dalam diri. Maka, penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya membuatmu bertahan, tetapi juga membuatmu bertumbuh. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, ia adalah energi. Ia adalah orang-orang yang kamu izinkan masuk dalam ruang hatimu. Mereka yang kamu dengarkan, yang kamu percayai, dan yang kamu serahkan sebagian dari emosimu. Jika kamu terlalu sering mengelilingi diri dengan orang-orang yang memanipulasi, meremehkan, atau menaruh prasangka, maka lambat laun kamu akan mulai melihat dirimu dengan cara yang mereka lihat dan bukan dengan cara yang seharusnya. Maka bertindaklah bijak. Pilih siapa yang kamu izinkan menjadi cermin bagi jiwamu. Lingkungan yang sehat tidak berarti penuh pujian palsu atau afirmasi berlebihan, tapi ia adalah tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu tanpa takut dihakimi, tempat di mana kamu boleh gagal tanpa dicemooh, dan tempat di mana kamu boleh tumbuh tanpa ditarik mundur. Bahkan satu orang yang benar-benar mendukung dan memahami bisa lebih kuat dampaknya daripada 100 suara yang hanya ingin melihatmu jatuh. Maka jika kamu belum menemukan mereka, teruslah mencari. Dan jika kamu sudah menemukannya, rawatlah koneksi itu dengan tulus. Seringkali perubahan besar dalam hidup dimulai dari keputusan sederhana. Menjauh dari yang meracuni dan mendekat pada yang menumbuhkan.
Tidak semua orang pantas dibawa dalam perjalanan panjangmu. Beberapa hanya mampir untuk mengajarimu sesuatu, lalu harus dibiarkan pergi. Dan tidak apa-apa. Kamu tidak jahat karena memilih lingkungan yang sehat. Kamu sedang menjaga ekosistem batinmu agar tetap hidup dan tidak layu. Karena kamu layak dikelilingi oleh orang-orang yang melihat potensimu, bukan yang hanya memerhatikan kekuranganmu. Bangunlah lingkaran kecil yang kuat. Bisa dimulai dari satu sahabat yang mengerti. Dari komunitas kecil yang punya nilai sejalan. Atau bahkan dari satu ruang sunyi tempat kamu bisa kembali pulang setiap kali dunia terlalu bising. Karena lingkungan yang mendukung bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang bagaimana kamu merawat pikiranmu, hatimu, dan keheninganmu sendiri. Dan ketika lingkungan itu terbentuk, kamu akan tahu rasanya hidup bukan untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Bukan untuk terus menjelaskan diri, tapi untuk menjadi diri sendiri seutuhnya. Menjadi diri yang lebih bijak karena luka itu. Luka yang ditinggalkan oleh kebencian orang lain memang menyakitkan. Ia menyusup ke dalam batin, kadang dalam diam, dan merusak perlahan. Tapi anehnya, luka juga punya kemampuan ajaib. Ia bisa membentuk kebijaksanaan yang tak bisa diberikan oleh hal-hal yang menyenangkan. Kadang justru dari perlakuan buruk orang lain, kamu belajar mencintai dirimu lebih dalam. Dari setiap ejekan, kamu jadi paham betapa berharganya keteguhan. Dan dari setiap ketidakadilan, kamu menemukan arah baru untuk hidupmu sendiri. Kamu tidak bisa memilih bagaimana orang lain akan bersikap padamu. Tapi kamu selalu punya pilihan tentang bagaimana kamu akan menanggapi mereka. Dan dari pilihan-pilihan kecil itulah karakter dibentuk. Kebijaksanaan bukan hasil dari hidup yang mudah. Ia tumbuh dari kekecewaan, penolakan, dan proses menyembuhkan diri sendiri berulang kali. Kamu menjadi lebih kuat bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena kamu bangkit dengan kesadaran baru. Kamu menjadi lebih dalam karena luka telah memaksamu untuk mengenal dirimu lebih jauh. Luka membuatmu berhenti mencari pembenaran dari luar. Ia memaksamu untuk melihat ke dalam dan bertanya, siapa aku jika semua orang meninggalkanku? Siapa aku jika tidak ada yang percaya padaku? Dan dari pertanyaan itu, kamu mulai membangun jawaban yang tidak bergantung pada validasi siapapun. Kamu mulai belajar bahwa hidup tidak harus dimengerti oleh semua orang, karena kamu sendiri pun masih terus memahami dirimu. Dan itu tidak apa-apa. Justru itulah proses sejati dari menjadi dewasa. Jangan buru-buru menutup luka itu tanpa belajar darinya. Biarkan ia bicara, dengarkan pelajarannya. Karena suatu hari, luka itu akan berubah menjadi kebijaksanaan. Kamu akan mulai memahami kenapa semua itu harus terjadi. Kamu akan mulai menerima bahwa kebencian mereka bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kebangkitanmu. Dan ketika kamu mampu melihat masa lalu tanpa lagi menyimpan dendam, maka kamu tahu, kamu tidak hanya selamat, kamu telah tumbuh. Kamu telah melewati badai tanpa kehilangan kompas jiwamu. Jadi jadilah diri yang lebih bijak karena semua luka itu. Jangan sia-siakan sakitnya. Jangan hapus air mata yang pernah jatuh tanpa mengambil pelajaran darinya. Kamu adalah hasil dari setiap momen sulit yang berhasil kamu lewati tanpa menjadi pahit. Dan hari ini, kamu punya kekuatan baru. Bukan karena orang-orang mencintaimu, tapi karena kamu telah belajar mencintai dan menjaga dirimu sendiri. Dan tidak ada satupun kebencian yang bisa memadamkan cahaya dari jiwa yang telah menyalakan pelitanya sendiri. Dan pada akhirnya, bukan tentang bagaimana orang lain memandangmu, tapi tentang bagaimana kamu memandang dirimu sendiri dengan penuh belas kasih. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu hadir di dunia ini dengan perjalanan yang unik, cahaya yang berbeda, dan tujuan yang lebih besar daripada sekadar diterima oleh semua. Jadi, saat kamu merasa ditolak, dihakimi, atau dibenci, ingat satu hal ini. Tidak semua yang membencimu layak mendapat jawaban. Beberapa hanya hadir sebagai pengingat bahwa kamu sudah bertumbuh begitu jauh. Jaga hatimu tetap jernih, jaga langkahmu tetap lembut tapi pasti, dan terus berjalan, karena hidupmu terlalu berharga untuk dibelokkan oleh kebencian yang bukan milikmu. Terima kasih telah bertahan hingga akhir. Semoga tenang selalu menyertaimu,
di dalam dan di luar.